Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Maximus Solundo SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Nagekeo. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yakni kolaborasi penguatan keyakinan kelas dan diseminasi konsep-konsep inti budaya positif di sekolah bersama rekan-rekan sejawat. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tindakan aksi nyata ini berjudul Membangun Budaya Positif melalui Penguatan Keyakinan Kelas. Berdasarkan rancangan tindakan aksi nyata, sebagai kepala sekolah, saya melakukan kolaborasi dengan salah satu wali kelas untuk melakukan penguatan keyakinan kelas dengan mempraktikkan pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu guru semuanya boleh hadir siang ini di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi kegiatan kami hari ini. Seperti yang terlihat di depan layar, pada kesempatan ini kami akan menyebarkan pemahaman terkait materi budaya positif yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi di sini hadir kami bertiga sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 mewakili SMA Negeri 1 Keo Tengah. Bisa kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini, baik kita mengawalinya dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Rensi untuk bisa memimpin kita dalam doa. Mendukung teman-teman calon guru penggerak dari sekolah ini dalam menyebarkan pemahaman budaya positif untuk kami Bapak Ibu guru di lingkungan lembaga pendidikan ini. Kami mohon karunia terang Kudus-Mu kepada teman-teman kami sebagai calon guru penggerak yang akan memberikan pemahaman dan sosialisasinya kepada kami dan juga kami sebagai guru yang mendengar agar kami mampu menyimak dan pada akhirnya menerapkannya kepada anak didik kami di lembaga pendidikan yang kami cintai ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Semuanya ini kami mohon kepada melalui Tuhan Yesus Kristus dengan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rensi yang sudah membawa kita dalam doa. Kesempatan berikutnya saya akan menunjukkan materi-materi yang akan kami sampaikan. Jadi ada beberapa konsep inti di budaya positif ini. Karena di sekolah ini kami bertiga mewakili sebagai calon guru penggerak, maka materi ini akan kami bagikan ke teman-teman, dibagikan berdasarkan beberapa konsep inti. Jadi sebenarnya itu harus disebarkan per orang. Hanya karena di sekolah ini ada tiga, jadi kami bertiga berkolaborasi bersama. Ada bagian yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada bagian yang disampaikan oleh Ibu Oce dan oleh saya. Untuk konsep yang dibagikan
adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut disampaikan oleh saya sendiri, yakni motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Oce, yaitu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak. Baik, kita langsung dengan materi. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun, proses menuntun. Dalam kegiatan menuntun, guru dituntut untuk bisa mengaplikasikan nilai dan perannya sebagai guru itu agar mencapai murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika guru menjalankan nilainya, perannya, kemudian visinya, tujuan yang hendak dicapai adalah mencapai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dalam konteks untuk mencapai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa guru wajib mengembangkan budaya positif di sekolah. Baik, kepada saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Feni, ada 3 materi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama tentang perubahan budaya positif, perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, dan yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Bahwa selama ini aktivitas pembelajaran di kelas atau di sekolah itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru pikirkan atau apa yang Bapak Ibu guru inginkan. Kita tidak pernah memikirkan bahwa ternyata pembelajaran itu yang seharusnya itu kita harus sesuai dengan apa yang siswa kita butuhkan, yang selama ini. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini prinsip dari perubahan paradigma belajar, bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah atau di kelas itu harus dirancang sedemikian mungkin supaya pembelajaran itu bisa mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, semua proses itu yang kita lakukan di sekolah itu harus sejalan dan searah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selama ini kita saksikan sendiri, bahkan kita alami sendiri bahwa guru kan kadang hanya untuk memenuhi target kurikulumnya. Jam sekian harus masuk di kelas ini, harus menyelesaikan materi ini, dan ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh siswa dalam belajar. Sehingga melalui materi budaya positif ini, salah satu materinya adalah perubahan paradigma belajar. Belajar dalam konteks perubahan paradigma belajar itu harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, bukan berdasarkan keinginan Bapak Ibu guru. Baik, ternyata ada banyak hal yang kita lakukan itu keliru, dalam arti bahwa terjadi miskonsepsi dari apa yang kita lakukan selama ini atau bahkan yang kita alami selama ini. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Dalam pembelajaran yang biasa yang kita lakukan selama ini, itu ada semacam pandangan bahwa gurulah yang berhak mengontrol murid. Padahal tidak. Mengapa demikian? Karena setiap orang, termasuk murid, itu berhak atas dirinya dan dia bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi selama ini yang kita lakukan itu adalah guru mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi, sesuatu yang sangat keliru.
bahwa pada suatu masa tertentu kelihatannya guru bisa mengontrol murid, itu hanya sifatnya sementara, ya, hanya sifatnya sementara. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, kita selama ini banyak sekali melakukan penguatan positif, misalnya dengan cara melakukan pujian, ya, kemudian hadiah, ya, atau dengan penguatan yang lain. Kita beranggapan bahwa ketika siswa diberi hadiah atau diberi penguatan positif, ya, itu akan secara otomatis membentuk sikap dan karakter baik. Padahal tidak. Ternyata penguatan positif, ya, itu sama sekali tidak efektif dan sama sekali tidak bermanfaat untuk pembentukan karakter murid. Ya. Sebagai contoh, kita selama ini kelihatan, ya, ketika ada siswa juara, kita kasih hadiah, bukan? Kita kasih hadiah. Atau ada siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, kita memberikan pujian. Ya. Dan kita berpikir bahwa pujian atau hadiah itu akan efektif membentuk karakternya. Ya. Ternyata itu hanya sementara, Bapak Ibu. Ya. Perbuatan baik atau hal baik yang ditunjukkan siswa, ya, itu tidak dapat diukur atau tidak dapat dibayar dengan penguatan positif. Ya. Kenapa? Karena itu tidak efektif membentuk budaya positif pada diri. Ya. Ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Baik, ini kadang terjadi di kita, ya, bahkan sering sebagai guru di kelas, sebagai DPBK, sebagai kesiswaan, ya, pokoknya kita sering melakukan ini. Kita adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Siswa melakukan pelanggaran tertentu, lalu kita panggil, ya, lalu kita tunjukkan, engkau ini sangat mengecewakan kamu dan lain sebagainya. Kamu tahu tidak? Ya. Perbuatan kamu ini sangat merugikan saya. Artinya kita memposisikan siswa dalam satu keadaan yang dia sangat merasa bersalah, ya. Sehingga kita menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga merupakan salah satu ilusi, ya, yang tidak dapat membentuk karakter siswa. Ilusi sering kita lakukan selama ini. Dan padahal kita sadar bahwa itulah yang menyebabkan siswa itu merasa sakit hati berkepanjangan, ya. Karena membuat rasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah berlebihan, apalagi berkepanjangan, itulah yang akan menghambat pembentukan karakter. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik, ini sering kita lakukan pada anak-anak kita, bahkan kita lakukan juga pada anak-anak kita di rumah, bukan hanya untuk siswa, ya. Cenderung kita selama ini beranggapan bahwa orang dewasa atau orang yang umurnya lebih tua itu berhak mengatur kita punya anak-anak, ya. Berhak mengatur orang yang umurnya lebih muda, padahal tidak. Sehingga ada anggapan bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Ini adalah sebuah ilusi yang juga akan menghambat pembentukan karakter dan budaya positif di sekolah, ya. Baik, yang berikut, perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, Bapak Ibu, kalau stimulus respon, ketika ada salah berarti ada tindakan, ya. Ketika ada aksi, maka ada reaksi, ya. Ada stimulus, ada respon. Nah, kita, ya, sebagai Bapak Ibu guru harus bisa mengubah pola pikir kita dari pendekatan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Teori kontrol itu artinya bahwa kita yang mengontrol diri kita sendiri, bisa mengontrol perkataan kita, bisa mengontrol tindakan kita, bisa mengontrol cara pikir kita. Kita lah yang mengontrol diri kita sendiri.
Baik, sekarang kita coba bandingkan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Realitas kita sama, itu pandangan dari teori stimulus respon. Artinya bahwa kita akan beranggapan semua kita ini sama, ya. Semua kita sama. Si A keadaannya tentu sama dengan si B keadaannya tentu sama dengan si J. Padahal menurut teori kontrol itu justru berbanding terbalik. Semua orang itu akan mengalami situasi, ya, hal yang berbeda-beda, tidak sama. Dan ini akan berpengaruh ketika kita menyampaikan pelajaran yang jelas. Ya. Setiap anak itu harus kita sikapi, harus kita hadapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, sama seperti kita. Ya. Orang akan berpikir bahwa ketika seseorang melakukan tindakan atau siswa melakukan tindakan, maka harus disikapi secara sama. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol justru harus disikapi secara berbeda. Karena mungkin si A ini dia curi mangga karena dia lapar, ya. Tetapi si B dia curi mangga, dia melakukan pelanggaran mungkin karena ada alasan lain. Kenapa? Karena setiap pribadi, setiap orang, setiap siswa ketika dia melakukan sesuatu tindakan, tentu dia ingin memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda. Berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Jadi berbeda, ya. Dari segi persepsi kita, ya, cara pandang kita ini sudah berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kadang kita di dalam kelas kita cenderung melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Oh, semua siswa harus begini-begini, ya. Harus kumpulkan tugas dalam bentuk ditulis di kertas folio bergaris. Mungkin ada siswa yang tidak memiliki kertas folio bergaris. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Jadi ini memberikan kebebasan kepada orang untuk dia mengekspresikan sesuatu atau melakukan sesuatu menurut versinya. Ya. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Baik, terkait dengan satu ini, ya, ini suatu hal yang acap kali kita lakukan di sekolah atau di kelas, ya, tentang perilaku, ya, perilaku buruk. Ya. Kita sering menganggap bahwa ketika siswa melakukan kesalahan, ya, maka kesalahan itu sangat fatal dan itu buruk. Ini yang kita lakukan selama ini menurut teori stimulus respon. Ya. Tetapi ketika perilaku itu atau tindakan kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu kita lihat dari kacamata teori kontrol, maka semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa? Siswa ketika bolos pasti dia ada tujuan. Tujuannya apa? Dia ingin memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia lapar, ya. Atau mungkin dia ingin mendapat perhatian. Berbeda. Ya. Jadi semua perilaku